Ya, pertama kebijakan tax amnesty ini harus dilihat sebagai suatu kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar. Jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Kenapa? Karena pertama, ya dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty, maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita, baik di tahun ini maupun tahun-tahun sesudahnya, yang akan membuat APBN kita itu lebih sustainable. Ya. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga makin besar, sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan, tidak hanya infrastruktur, tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi dari satu sisi adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, dan mengurangi pengangguran, ya, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan. Nah, tapi di sisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan amnesti ini yang diharapkan juga diikuti dengan repatriasi, ya, sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia yang dari luar negeri, maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita, bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi kami melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya dampak yang sifatnya makro, menyeluruh, dan fundamental buat perekonomian Indonesia. Intinya itu sama repatriasi, bagaimana aturan repatriasinya, ya, kemudian tadi instrumen apa yang bisa dipakai, arah investasinya kemana, ya. Intinya itu aja. Ini undang-undang yang sangat singkat, ya. Intinya ya utamanya bicara uang tebus tadi, tarif dari uang tebus gitu. Dan ini juga perlu disampaikan ya kepada pembayar pajak secara umum, uang tebus itu yang 2% itu tidak sama dengan tarif pajak yang normal 25% sekarang kalau untuk badan atau 30% untuk orang. Kenapa? Yang namanya tarif pajak dikenakannya terhadap pendapatan. Ya. Sedangkan yang 2% ini dikenakan terhadap aset. Nah, ini beda jauh. Aset itu pasti jauh lebih besar daripada income. Ya. Sehingga sebenarnya yang dibayarkan oleh para peminta amnesti ini cukup besar. Ya, karena yang diingat adalah aset. Ya. Bukan income. Ya. Jadi intinya ini yang harus diklarifikasi bahwa tidak semua yang ikut amnesti adalah pengemplang atau wajib pajak nakal. Kedua, uang tebus ini bukan tarif pajak normal. Ya. Uang tebus ini adalah uang persentase terhadap aset yang belum pernah dilaporkan. Sedangkan tarif pajak normal dikalikan dengan income yang diterima orang dalam setahun. Ya, yang pasti kalau dari segi penerimaan, ya 60 mungkin angka minimum lah, ya. Bisa 60, bisa lebih. Kami melihat sebenarnya potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak, ya. Karena berbagai macam data menunjukkan, mengindikasikan meskipun uangnya itu berasal dari Indonesia, tapi disimpannya lebih banyak di luar negeri, ya. Jadi kami melihat potensinya sebenarnya bisa lebih di atas 100 triliun, ya minimal lah, ya. Nah, kemudian kalau basis pajaknya, ya tax amnesty ini selain untuk pemilik NPWP yang sudah menjadi wajib pajak untuk memperbaiki atau mendeklarasi harta yang belum dilaporkan, ini juga bermanfaat untuk orang yang belum punya NPWP, ya. Sehingga kita harapkan dengan tax amnesty ini memberikan peluang bagi yang belum punya NPWP untuk kemudian punya NPWP dan langsung membayar, sehingga dia mulai catatan sejarah, catatan pajaknya dengan clear, ya, tidak lagi dengan catatan dengan masalah di masa lalu lagi. Angka wajib pajak ya sekarang cuma 27 juta, ya. Tentunya ya saya harapkan
naik 2 kali lipat, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting bukan jumlah wajib pajaknya, tapi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajaknya itu yang kita harapkan bertambah. Ya, jadi bukan sekedar kalau itu program ekstensifikasi namanya. Tapi kalau amnesti kita harapkan baik yang sudah punya NPWP belum itu kemudian mendeklarasikan hartanya secara jujur 100%. Ya, pertama tentunya tidak bisa dipungkiri ada juga kepentingan asingnya. Ya, karena dengan kalau kita melakukan teks amnesti apalagi cukup banyak repatriasi, maka akan ada beberapa negara yang selama ini diuntungkan dengan adanya uang Indonesia di luar negeri yang kemudian harus ya mengalami kerugian atau dampak negatif dari adanya teks amnesti kita. Jadi ya mungkin mereka juga bekerja melalui berbagai cara untuk mempengaruhi opini di Indonesia. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan lain adalah kemungkinan salah pengertian karena sempat di awal pernah ada ide ini adalah total amnesti. Jadi langsung menghapuskan semua jenis tindak pidana. Nah, ini kami tegaskan bahwa yang ada di Undang-Undang Pengampunan Pajak sesuai namanya yang dihapuskan hanya pelanggaran di bidang pajak, titik. Tidak lagi bisa mengampuni atau menghapuskan pelanggaran di bidang lainnya. Ya, amnesti itu paling lama waktunya sampai akhir tahun ini. Ya, sangat sebentar, tidak akan lama. Jadi setelah amnesti sampai menjelang 2018 September, kita akan lakukan program yang namanya Voluntary Declaration. Jadi silakan mereka melaporkan yang sama, aset yang belum terlaporkan, ya secara voluntary, tapi tarifnya tarif normal. Tapi kita berikan sementara tahun 2017 tanpa sanksi. Ya, segalanya sudah disiapkan karena kita sudah antisipasi sejak bulan November Desember tahun lalu, ya. Jadi sudah disiapkan baik segi administrasinya, bagaimana menyimpan datanya agar benar-benar aman, rahasia, ya. Serta juga sebenarnya kita juga sudah melakukan sosialisasi ya secara informal kepada pembayar pajak. SDM juga saya rasa sudah siap karena nanti para pendaftar bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak yang terdekat. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh datang ke Jakarta apa ke segala macam, cukup ke KPP terdekat dan dari situ sudah ada booth khusus ya atau seksi khusus untuk menangani pengampunan pajak dan kemudian sampai kemudian suratnya dikeluarkan sesuai dengan SOP-nya. Kepada segenap jajaran Ditjen Pajak, saya harapkan semuanya bisa mendukung penuh pelaksanaan program amnesti dan yang paling penting tidak hanya menjadikan amnesti sebagai sasaran target di 2016 saja, tetapi harus dijadikan sebagai landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh ke depannya. Jadi kita harapkan dengan adanya amnesti 2016, 2017 dan seterusnya penerimaan pajak akan jauh lebih baik, data dan informasi menjadi lebih akurat, sehingga pada akhirnya tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak ataupun isu terkait gangguan terhadap iklim usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak yang berlebihan.